Terima kasih pemirsa, dan masih bersama kami di Kampus Corner dengan tema 8 mahasiswa Udinus lolos program Talenta Inovasi Indonesia. Nah Bu Heni, siapakah 8 orang itu? Boleh cerita Bu Heni? Iya, jadi dari Udinus itu berhasil 8 mahasiswa dengan skema yang berbeda. Jadi ada 7 mahasiswa itu dari program studi ilmu komunikasi dan 1 dari teknik informatika. Kalau dari ilmu komunikasi ada Pandu Cahyoning Negoro, Afifatur Rahma, kemudian ada Yunia Rizky Aji, Safira Nur Ujining Tias, Afinada Aulia Agani, Basita Ayu Safira, dan Jaziratul Makna. Sedangkan kalau dari teknik informatika ada Muhammad Fikri Al-Majid. 1 orang ya dari Satu orang teknik dari informatika. iya. Nah ini 8 orang mahasiswa ini untuk menjadi juara ini seperti apa perjalanannya Bu? Ya, jadi untuk program Talenta Inovasi Indonesia ini ada beberapa skema. Jadi ada berdasarkan penelitian, tapi juga ada berdasarkan proyek. Jadi ada penelitian, ada proyek Ya, gitu. betul Tapi ini sekali. 8 orang ini satu tim begitu ya Bu? Ini Atau beda-beda. beda? Beda. Oh, secara individu. Gitu. Jadi memang seperti misalkan Afifah dan juga 5, jadi 5 mahasiswa itu skemanya adalah untuk mengikuti International Conference. Jadi memang program ini adalah berbasis luaran untuk MBKM. Jadi memang untuk proses penelitiannya itu tidak hanya sampai di perpustakaan saja, tapi juga ditampilkan secara ilmiah di conference internasional. Gitu. Sedangkan kalau Jazi ini beda lagi. Jazi ini dia berbasis karya. Jadi ada pementasan produksi, itulah yang kemudian dibiayai oleh kementerian. Iya, kalau Jasir ini berbasis karya ya, Betul dipentaskan begitu. Kalau Afifah, Bu Heni? Konferensi. Publikasi internasional. Jadi Beda international lagi? conference, beda lagi. Gitu. Jelasin dong masing-masing, silakan dari Jasir dulu. Kalau Jair sendiri keluarannya berupa untuk tugas akhir ini berupa pagelaran karya tari. Jadi Jair kayak prosesnya dari ide, terus dari ide itu Jair kemas, ternyata ada program ini, program Talenta Inovasi Indonesia, diajak sama diberi informasi sama dosen, terus wah tertarik, lumayan juga kalau lolos didanai. Ya, ceritanya kayak iseng-iseng berhadiah, ternyata beneran Iseng-iseng aja menang ya Bu Heni ya. Terus habis itu setelah penyusunan karya itu, karena program Talenta Inovasi Indonesia ini kan waktunya cukup singkat dari hasil luarannya. Jadi Mulai kapan itu Jasir dari persiapannya? November. Oktober, Iya, kemudian November. submitnya? November. Jadi 1 bulan aja. Iya. Ini persembahan tari begitu, Iya. dalam bentuk tari. Berarti Dalam Jasir penari juga. Iya. Nah, narinya itu sendiri. Kalau dalam Talenta Inovasi ini, jadi program Talenta Inovasi ini merupakan bagian dari karya cipta yang akan Jair persembahkan untuk tugas akhir nanti. Jadi Urip adalah bagian dari perjalanan seorang wanita menuju eksistensinya. Itu yang dilukiskan dalam tarian-tarian Iya. itu. Oke, ini harusnya ada video tarinya begitu ya. Jadi pemirsa bisa tahu nih seperti apa karyanya Jasir. Iya. Kalau Afifah boleh cerita? Iya, kalau saya Detailnya. sendiri bersama 3, kalau dari kami kan dari ICOMEC gitu kan, International Conference dari salah satu universitas di Indonesia, dari Atmajaya, itu berbasis konferensi internasional. Seperti apa Jadi, itu pada saat di Talenta Inovasi Indonesia ini? Iya, jadi karena itu kan luarannya kita sebagai presenter di konferensi internasional. Jadi untuk pembuatan program Talenta Inovasi Indonesia sendiri berupa laporan dan juga hasil dari seperti sertifikat dan juga hasil publikasi dari sebagai presenter konferensi internasional. Gitu. Apa saja yang dipresent? Dari karya, maksudnya penelitian kita gitu. Kalau saya sendiri dari Sarcasm Paradox of TikTok Content as a Virtual Media tadi, terus juga ada teman saya 2 orang, Pandu dan Yunia, terus juga ada dari yang International Conference di Malaysia, ada 2 orang lagi, Afinada sama Safira gitu. Nanti present in English ya? Yes. Boleh coba dikasih contoh openingnya aja, boleh dong untuk pemirsa Kampus Corner. Good afternoon everyone. My name is Afifatur Rahma and I'm from Dianus Wantoro University Semarang, Indonesia. And I will present you about my research
the title is Sarcasm, a Paradox of TikTok Content as a Virtual Media. So please welcome. Terima kasih. Yeay, keren. Baik, Bu Heni gimana bisa melahirkan mahasiswi-mahasiswi hebat ini? Seperti apa perjuangannya seorang dosen pembimbing, Bu Heni boleh cerita? Iya, kalau sebagai dosen pembimbing tentu saja lebih pada mengarahkan. Jadi ide Sebenarnya sudah berbakat begitu udah ya? berbakat itu. Jadi memang mereka-mereka ini punya ide untuk tugas akhir dan skripsinya. Jadi berangkat dari situ. Jadi skripsi itu nggak hanya mengejar saya harus lulus dengan skripsi aja, tapi dengan skripsimu itu kamu bisa memberikan kontribusi apa, Karya dan juga karya dan prestasi. prestasi apa gitu. Jadi dari situlah akhirnya ketika ada informasi tentang program ini, Dari mana coba- informasinya dulu, Bu? Informasinya dari laman Dikti. Jadi memang dari situ kemudian sepertinya ini memang sesuai dengan apa yang sedang kita godok, yaitu Oke. adalah melahirkan mahasiswa-mahasiswa berprestasi berbasis luaran. Jadi Bu Heni dulu yang terima informasinya itu, adik-adik ini nggak tahu ya informasi itu ya, semua tahu dari Bu Heni. Kenapa Bu Heni memilih 2 orang ini, Bu? 5 sebenarnya. Ya, maksudnya 6. 8 Sorry, orang sorry, ya, 7 ya dari Ilkom ya. Ini salah 2-nya ini kan mereka. Ini apa pertimbangannya Bu Heni? Ya, karena pada ketika di akhir Oktober, karena kan memang waktunya sangat cepat, hanya 10 hari aja untuk submit. Oh, jadi nggak sampai 1 bulan ya? Nggak ada 1 Hanya 10 bulan, hari. jadi 10 hari saja. Dan mereka sudah siap, karena mereka sudah merencanakan untuk saya mau meneliti apa. Persoalannya jelas di situ, sehingga itu layak untuk dipublikasikan. Karena sayang kalau misalkan itu hanya sebagai syarat kelulusan aja, sedangkan kalian bisa berkontribusi untuk dibaca lebih gitu. Dan berhasil. Dan berhasil. Alhamdulillah. Berkat Bu Heni juga ya? Iya, tentu saja, Bu. Harusnya dapat komisi 10% ini. Dosen pembimbingnya. Banyak sebenarnya dosen, karena kan memang dosen pembimbingnya ada 3. Oh, ada 3 jadi Bu Kalau Heni nggak dari sendiri ilmu ya di komunikasi ada Bu Rahmawati, Ya. dan juga ada Pak Teguh, dan juga kami juga disupport dari fakultas dan universitas untuk rekomendasinya. Boleh sampaikan terima kasih juga dong untuk Bu Rahma dan juga Pak Teguh yang Terima menonton kasih. acara ini. Ya, terima kasih untuk Pak Teguh Hartono Patriantoro sudah mau membimbing dari awal hingga saat ini. Tak lupa juga semua dosen Universitas Dian Swantoro, khususnya ilmu komunikasi yang sungguh luar biasa supportnya. Nah, oke. Gak ada henti-hentinya untuk support mahasiswa. Baik, kalian ini semester berapa? Afifah? Semester 7. Semester 7 ya. Iya, Jadi semester 7. ini untuk tugas akhir dari semester 7 nanti lulus dengan membanggakan begitu ya, sudah ada prestasi, kemudian bisa memberikan kontribusi. Nah, kalau Jaisir sendiri, ini kira-kira dalam pertunjukan tari yang ditampilkan dalam Talenta Inovasi Indonesia ini kan nggak sendiri ya, pasti ada rival-rival yang lain dari universitas lain. Yang paling berat siapa rivalnya? Kalau dari pengumumannya, ketika JIR membuka pengumuman itu kan lolos, itu dari universitas-universitas yang memang basic seni, kayak Jadi universitas basic seni, sedangkan iya. Udinus ini tidak berbasis Berbasis seni, seni. tapi bisa menjadi juara. Ini kalian juara 1 ya? Sebenarnya dari program itu kan ada beberapa poin kayak keluarannya karya, terus Afifah Internasional. Nah, itu diambil beberapa, jadi tidak ada hitungan juara 1, 2, 3, tapi memang kebanyakan yang lolos dari program Talenta ini Hanya pemenang begitu saja? hanya pemenang. Dan Universitas Dian Swantoro Semarang untuk seni itu satu-satunya hanya Udinus. Wah, Lainnya keren. Universitas Seni. Iya. Kalau Afifah boleh tambah ceritanya? Iya. Tambahkan dari yang diceritakan oleh Jaisir tadi. Ya kalau Viva sendiri kan karena konferensi, jadi bersama yang lain kalau misalnya saingannya itu banyaknya, karena kebetulan saya dari Batam, Kepulauan Riau. Jadi kalau dari saya Riau ya? Iya, Kepulauan Riau. Kepulauan Riau. Iya, jadi banyak saya lihat kemarin yang lolos itu adalah teman-teman dari universitas yang ada di Batam, kayak salah satu teman saya juga ada yang dari Politeknik, terus juga ada yang dari, maksudnya dari sana gitu. Jadi kan kalau saya kan dari Batam, jadi lihat dari Batam kayak gitu, universitasnya ternyata banyak juga ya yang dapat kayak gitu. Jadi salah satunya
yang saingannya mungkin itu, ternyata mereka juga banyak sekali yang berprestasi kayak gitu. Oke, nanti dilanjutkan lagi ceritanya, tapi kita harus jeda dulu pemirsa, tetaplah bersama kami, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali untuk Anda.